Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua kita masih membahas materi mengenai dimensi 3. Namun yang sekarang akan dipelajari mengenai jarak dalam ruang dimensi 3. Nah, untuk materi yang akan kita bahas, ada jarak antara titik dan titik, juga jarak antara titik dan garis. Nah, yang pertama dibahas mengenai jarak titik dan titik. Nah, coba perhatikan gambar yang disajikan. Di sini kan terdapat para pemain pada permainan sepak bola. Nah, jarak titik dan titik ini maksudnya yang mana? Di sini kita menghitung jarak antara pemainnya dari individu yang satu dengan individu yang lainnya, pemain A dengan pemain B. Untuk apa sih kita menentukan jaraknya? Supaya kita tahu nantinya seberapa dapat, kalau misalkan dalam permainan sepak bola, seberapa cepat kita bisa mengejar pemainnya atau mengambil bolanya. Jadi agar permainannya lebih efektif. Jadi kita memperhitungkan jaraknya. Nah, kalau sekarang kita akan memperhitungkannya secara matematis. Berapa sih jaraknya? Nah, jarak antara titik dan titik atau di sini antara dua titik dapat ditentukan dengan cara mengukur panjang garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, misalkan terdapat dua buah garis, yaitu titik A dan titik B. Misalkan gambarnya seperti ini. Untuk menentukan jaraknya kan lebih efektif kalau kita menentukan jaraknya itu langsung menghubungkan titik A dan titik B. Sebenarnya kalau kita ambil garis memutar juga, itu juga merupakan jarak, tapi nantinya jaraknya kurang efektif. Jadi yang kita hitung di dimensi 3 ini menghitung jarak antara dua titik sehingga jaraknya itu efektif. Maksudnya di sini jarak tersingkat atau terdekat yang bisa dijangkau. Sebenarnya kalau dari sini lewat ke sini membentuk melingkar, itu juga jarak. Ini juga jarak. Agar lebih efektif yang mana? Langsung aja kita tarik garis dari A ke B. Nah, berapakah jarak terpendeknya? Kita misalkan dulu. Nah, kalau dalam matematika kan kita pernah mengenal ada yang namanya sumbu X dan sumbu Y. Misalkan si sumbu X dan sumbu Y ini masing-masing melalui titik A dan B. Lalu untuk menentukan jaraknya, kita cari panjang garisnya. Nah, dari pangkal sumbu ini, kalau di sini biasanya kita kenal ada titik 0 ke titik B, itu kan jaraknya sejauh Y. Kita nggak tahu jaraknya apakah 1 atau 2 atau 3, tapi karena berada di sumbu Y, kita misalkan ini jaraknya sejauh Y. Nah, untuk yang A, dari pusat di sini, dari 0 ke A, kita misalkan sejauh X, dan yang kita cari itu, nah, jarak dari A ke B. Nah, coba kalian perhatikan. Dari A ke sini ke titik 0 ke B, ini akan membentuk suatu bangun datar. Bangun datar apa yang terbentuk? Ada segitiga siku-siku. Kita tahu selisih B-nya sebesar Y, lalu terhadap titik A-nya sebesar X, yang kita cari panjang garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Gimana cara nyarinya? Nah, masih ingat tentang teorema Pitagoras? Kalau menentukan sisi miring dari suatu segitiga, itu sama aja dengan menjumlahkan kuadrat sisi tegaknya. Karena yang di sini kita cari itu panjang garis AB, maka sesuai dengan teorema Pitagoras, AB kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini kita pakainya teorema Pitagoras. Nah, misalkan di sini ada latihan soal.
Diketahui panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Tentukan jarak titik A ke titik C. Juga yang kedua, jarak titik A ke titik G. Nah, misalkan ini kubusnya. Ingat ya, kalau dalam penulisan kubus itu penulisan titiknya ini berurutan ya. Nggak selalu A, B, C, D, F, G, H. Bisa juga P, Q, R, S, T, U, V, W, atau yang lainnya. Karena kubus itu kan punya 8 titik, berarti minimal kita punya 8 titik, di sini 8 huruf yang berbeda. Di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk yang pertama, kita cari jarak titik A ke titik C. Dari sini ke sini. Nah, kita perhatikan segitiga ABC. Berdasarkan kayak slide sebelumnya, kalau kita tarik garis dari A ke C, ini kan bisa juga nantinya membentuk segitiga. Kalau kita tarik garis ke B juga. Jadi A, B, C, dari C kita sambungkan lagi ke A. Nah, kayak gitu. Maka akan terbentuk segitiga lagi. Segitiganya segitiga apa? Siku-siku. Karena kan kalau kubus kan tegak. Kalau ini digambar mungkin tidak terlihatnya seperti siku-siku. Karena ini sedikit miring. Ini kita seperti melihatnya dari samping. Padahal sebenarnya ini siku-siku. Nah, yang kita cari itu ini. Karena diketahui panjang rusuknya 6, berarti jarak A ke B 6 cm, B ke C juga 6 cm. Yang kita cari yang mana? Nah, yang itu. Jarak titik A ke titik C. Gimana cara nyarinya? Berdasarkan teorema Pythagoras yang tadi, kita bisa mencari kalau A ke C kuadrat itu sama aja dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadratnya berapa? Berarti yang ini 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 36 yang ini. Berarti AC kuadratnya 72. Nah, yang kita cari kan jarak A ke C, bukan jarak kuadratnya. Sehingga AC, garis AC, itu sama aja dengan, nah, supaya bentuk pangkatnya hilang, berarti ke sini kita bentuk jadi akar pangkat 2, akar kuadrat. Untuk menghilangkan bentuk kuadrat yang ini. Akar dari 72. Dari 72 kan nggak ada bilangan yang pas. Tapi bisa kita ubah. 72 itu kan bisa saja 1 kali 72. Atau 2 kali 36. Atau mungkin saja 8 kali 9 bisa juga. Nah, untuk menyederhanakannya, kita gunakan perkalian, tapi salah satunya harus memuat bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat yang kayak gimana? Misalkan 1, itu kan hasil dari 1 kuadrat. Lalu berapa lagi? 4. 2 kuadrat sama dengan 4. 9, 16, 25, 36, itu merupakan bilangan kuadrat, dan lain sebagainya. Berarti yang 72 ini bisa diubah. Kita ubah aja ke perkalian 36 kali 2. Nah, misalkan kenapa nggak 8 kali 9? 9 juga kan bilangan kuadrat. Tapi nanti kita harus sederhanakan lagi kalau 8 kali 9. Karena 8 juga itu merupakan 4 kali 2. Jadi biar lebih efektif kita gunakan aja langsung 36 kali 2. Akar 36 itu 6 nilainya. Kalau yang akar 2 kita diamkan aja yang ini, tulis lagi. Jadi panjang AC-nya 6 akar 2 cm. Jadi jarak titik A ke titik C adalah 6 akar 2 cm. Seperti itu. Nah, di sini ada cara cepat untuk menentukan
jarak, kalau di sini diagonal bidang. Nah, mungkin kalian waktu SD mungkin pernah mendengar ada yang namanya diagonal bidang, ada diagonal ruang. Nah, kalau diagonal bidang yang mana? Bidangnya masih sama. Kalau bidang yang bawah, bawah semua. Berarti titiknya ada di bidang yang sama. Kalau yang atas, atas semua. Kalau yang pinggir, pinggir semua. Nah, kalau titik A ke titik C, ini masih berada di bidang yang sama. Bidang apa? A, B, C, D. Berarti titik A ke titik C ini termasuk diagonal bidang. Diagonal bidang banyak. Selain A ke C masih ada lagi. B ke D. Ini juga diagonal bidang. Atau B ke G. Atau C ke F. D ke G. C ke H. D ke E. A ke H. Ada lagi A ke F. B ke E. Silang, kayak posisi silang lagi. Nah, ini termasuk diagonal bidang. Cara cepat menentukannya, nah, jika suatu kubus, jadi ini berlaku kalau bangun ruangnya kubus. Beda lagi kalau balok. Kalau balok kalian harus pakai cara manual kayak yang ini. Nah, misalkan suatu kubus dengan rusuknya A cm, jadi sekian sentimeter, maka panjang diagonal bidangnya itu adalah A akar 2 cm maksudnya ya di sini. Jadi tinggal kita tambahkan aja akar 2. Nah, misalkan kalau ibu ganti di sini, rusuknya pada kubus itu sepanjang 10 cm. Berarti kalau ditanyakannya garis F ke H, titik F ke H berapa? Jika panjang rusuknya 10. Nah, F ke H ini kan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang, tadi tinggal tambahkan, dikalikan dengan akar 2. Berarti panjang titik F ke H yaitu sebesar 10 akar 2. Gimana kalau panjang rusuknya 20? Berarti panjang diagonal bidangnya 20 akar 2. Kalau panjang rusuknya 100, misalkan 100 cm, berarti panjang diagonal bidangnya 100 akar 2. Nah, itu untuk rumus cepatnya. Nah, untuk sekarang yang nomor B, tentukan jarak dari titik A ke titik G. Dari A ke titik G. Nah, kalau A ke C kan tadi diagonal bidang. Kalau A ke G, ini nyebrang ruangan. Dari pojok bawah ruangan ke pojok atas ruangan, tapi di sisi yang berlainan. Di bidang yang beda. Diagonal ruang masih banyak. B ke H juga diagonal ruang. E ke C diagonal ruang. F ke D diagonal ruang juga. Nah, yang kita cari sekarang dari A ke G. Coba kita perhatikan segitiga ACG. Nah, ini kan pasti siku-siku. Siku-sikunya di mana? Ya otomatis pasti di C. Di sini. Ini kayak kita membagi ruangan di sekat tapi sebelah sini. Ruangannya tuh enggak kan? Lantainya juga ini kan kalau di kehidupan nyata itu lurus. Cuman ini kita lihatnya dari samping. Jadi kelihatannya agak tidak lurus gitu, terlihat seperti jajar genjang, padahal ini persegi gitu. Nah, kita perhatikan segitiga ACG ini akan siku-siku di C. Nah, kalau kita gambar lagi kayak gini, yang kita cari itu, nah yang itu, jarak titik A ke titik G. A ke C, ini kan masih sama kayak soal yang tadi, panjang rusuknya 6, A ke C, dari jawaban yang A, ini merupakan diagonal bidang. Diagonal bidang berarti tinggal kita kalikan dengan akar 2. Berarti jarak A ke C
6 akar 2. Lalu C ke G ini rusuk. Berapa panjangnya? 6 cm. Yang kita cari sisi miringnya yang ini. Kita gunakan teorema Pythagoras lagi. Nah, berarti A ke G atau AG kuadrat di sini sama aja dengan penjumlahan dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadratnya yang mana? Ini. AC kuadrat, CG kuadrat berarti 6 akar 2 dikuadratkan tambah 6 kuadrat. Ingat ya, kalau penulisan kayak gini ada bentuk akar, harus kasih kurung di sininya. Karena kalau nggak dikasih kurung, ini kuadratnya hanya untuk yang si akar, bukan yang 6 juga. Tapi kalau kayak gini berarti kuadratnya yang mana? Untuk semuanya. Nah, kita sederhanakan. Nah, di SMP kan kita pernah belajar nih cara menyederhanakan bentuk akar. 6 akar 2 itu kalau dikuadratkan jadi gimana? Berarti yang 6-nya dikuadratkan, 6 kuadrat berapa? 36. Akar 2-nya juga dikuadratkan. Kalau akar 2 dikuadratkan berarti sama aja dengan 2 kali 2, 4. Berarti akar 4. Akar 4 berapa? 2. Jadi kalau bilangan akar dikuadratkan, itu akarnya anggap aja nggak ada. Jadi hilang. Nah, jadi kayak gini. 6 kuadrat 36, akar 2 dikuadratkan 2. Ditambah 6 kuadrat 36. Kita sederhanakan. 36 kali 2, 72 ditambah 36. Maka hasilnya 108. Yang kita cari jarak titik A ke G. Untuk menghilangkan kuadrat berarti tinggal kita akarkan ke sebelah sini. Akar dari 108. Nah, pengerjaannya sama kayak yang soal nomor A. Kita sederhanakan. Ubah ke perkalian berapa? Misalkan di sini ke perkalian 36 kali 3. 36 itu kan kalau diakarkan hasilnya 6. Nah, yang akar 3 tetap. Jadi, jarak titik A ke G itu panjang 6 akar 3 cm. Jadi seperti itu jawabannya. Kalau yang diagonal bidang, yang tadi untuk soal yang A kan rumus cepatnya tinggal kita kalikan aja akar 2. Nah, kalau untuk yang ini, yang bagian B juga, kalau untuk diagonal ruang ada juga rumus cepatnya. Nah, jika suatu kubus dengan rusuk A cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah A akar 3. Berarti tinggal kita kalikan aja dengan akar 3. Kalau misalkan ibu ganti ini, rusuknya 4 misalkan, 4 cm. Berapakah jarak dari C ke E? Wah, C ke E ini diagonal ruang. Berarti jaraknya yaitu, kalau misalkan rusuknya 4, berarti 4 akar 3. Kalau 10, 10 akar 3. Kalau 2, berarti 2 akar 3. Ini rumus cepatnya. Ingat lagi, rumus cepat yang A maupun yang B ini hanya berlaku untuk kubus. Tidak berlaku kalau bangun ruangnya berupa prisma segi banyak misalkan, ataupun balok, ataupun piramida. Jadi hanya berlaku untuk kubus. Nah, itu materi jarak antara titik dengan titik. Sekarang kita bahas jarak antara titik dan garis. Nah, coba perhatikan. Anggap aja ada suatu titik dan suatu garis. Kalau dari gambar yang pertama, ini ada burung. Ini burungnya lagi terbang, berarti kita anggap aja ini suatu titik yang mengambang misalkan, melayang. Nah, ini ada lagi kabel ini sebagai garis kita anggapnya. Berarti jaraknya yang mana?
Nah, kita cari jarak antara titik ke garisnya. Ini bisa saja ke sini, bisa saja ke sini, bisa saja ke sini. Jaraknya kan mungkin akan beda-beda ya. Nah, di sini kita akan pelajari jarak yang efektif juga, jarak terpendek dari titik ke garis, tapi bukan yang paling dekat. Maksudnya jaraknya itu yang paling rata gitu, tengah-tengah kalau bahasa Sundanya. Nah, atau dari sini. Kalau dalam perlombaan lari kan biasanya ada banyak pemain nih. Kenapa misalkan setiap pemain selalu ketika masuk melewati garis finish itu selalu ke tengahnya, nggak ke pinggir sini, atau kenapa nggak ke pinggir sebelah sini? Nah, karena jaraknya pasti akan beda. Kalau dia kasih jarak yang tegak lurus kalau lintasan larinya garis lurus, kayak sprint lagi misalkan, berarti yang dimaksud dengan jarak yang terpendeknya atau jarak yang sebenarnya itu jarak yang tegak lurus jadinya. Jadi karena itu setiap pemain pada perlombaan lari itu selalu ke tengah. Jarang ada yang ke pinggir nggak nubruk misalkan. Nah, sekarang kita bahas jarak antara titik dan garis. Ada titik A di sini, ada garis P. Nah, jaraknya yang mana sih kalau kita tarik garis gitu? Ini juga jarak. Ini jarak. Ini jarak juga. Wah, ternyata ada beda-beda jawabannya. Ini kan warnanya udah beda-beda, berarti ini jaraknya nggak sama. Sebenarnya jaraknya itu yang mana sih? Yang warna apa? Nah, kayak sebelumnya, ini juga untuk menentukan jarak antara titik dan garis, berarti kita cari yang tegak lurusnya. Kalau yang pinggir kan ini miring. Sisi miringnya. Berarti kita carinya. Nah, ternyata yang itu. Ada syaratnya. Harus terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi jaraknya bukan ke pinggir ya, tapi sudut siku-siku, membentuk sudut. Bu, misalkan ini selalu ke tengah nggak? Nggak juga, nggak selalu harus ke tengah. Bisa saja siku-sikunya jadi di sebelah sini, atau bisa saja di sebelah sini. Jadi tergantung posisi garisnya sama titiknya. Asalkan dia siku-siku, panjang sebelah kiri dan kanannya itu nggak harus sama. Yang harus diperhatikan siku-sikunya agar sudutnya siku-siku. Nah, misalkan di sini diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya itu 4 cm. Tentukan jarak titik F ke garis AC. Kita gambar dulu. Nah, kubusnya ini rusuknya 4. Kita cari itu jarak titik F ke garis AC. F yang ini ke garis AC. Wah, kemana tarik garisnya? Ke C-nya atau ke A-nya atau ke sebelah tengahnya? Nah, kita hubungkan aja. Ada 3 buah garis yang menghubungkan titik A, C, dan F. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk segitiga. Segitiga siku-siku nggak yang ini? Enggak ya, ini bukan segitiga siku-siku. Nah, coba kita tarik garis ini. Pindahkan. Berarti ini titik segitiga A, C, F ya di sini. Nah, di sini diketahui panjang rusuknya 4. Dari A ke C ini berapa? A ke C itu kan diagonal bidang. Berarti kalau rusuknya 4, jarak AC-nya 4/2. Ini sama. A ke F juga ini diagonal bidang. F ke C diagonal bidang. Berarti ini semuanya 4/2. Ini panjang sisinya sama semua. Berarti ini merupakan segitiga sama sisi.
Nah, yang kita cari itu jarak dari F ke garis AC. Tegak lurus. Nah, berapa sih? Nah, yang itu. Karena ini merupakan segitiga sama sisi, berarti kita bisa potong aja segitiganya. Kita bagi 2. Kita tarik ke bawah. Mau segitiga yang sebelah kiri boleh, yang kanan juga boleh. Sama aja. Asal di sini untuk segitiga sama sisi. Nah, ini titik A dan F. Misalkan yang siku-sikunya ini di titik O, misalkan. Nah, sisi miringnya tetap 4/2. Kalau A ke O berapa? Ini kan karena kebetulan segitiga sama sisi, berarti ini kalau kita potong jadi tengah-tengahnya. Kalau A ke C itu 4/2, berarti kalau setengahnya berapa? Setengah dari 4/2, yaitu 2/2. Yang kita cari, nah yang sebelah sana. Berapa panjangnya? Ini sama aja kayak teorema Pythagoras. Kalau teorema Pythagoras kan tadi jumlah sisi tegaknya itu akan menjadi sisi miring. Tapi ini sisi miringnya yang diketahui. Jadi untuk mencari sisi sebelah sini, tinggal sisi ini aja, sisi miringnya dikuadratkan, dikurangi sisi tegaknya yang lain, dikuadratkan juga. Jadi kayak gini, F ke O kuadrat itu sama aja dengan AF kuadrat dikurang ya, karena di sini yang diketahuinya sisi miring, dikurang AO kuadrat. A ke F berapa? 4/2 dikuadratkan, dikurang 2/2 dikuadratkan. Ini hasilnya sama kayak tadi, 4-nya kuadratkan, akarnya juga dikuadratkan. Berarti 4 dikuadratkan 16, akar 2 kalau dikuadratkan 2. 16 kali 2, yang sebelah sini, kalau yang ini 2 dikuadratkan 4. Akar 2 kalau dikuadratkan 2. Nah, jadi 16 kali 2, 32 dikurangi 8 yang ini. Yaitu 24. Ini kan masih dalam bentuk kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, berarti kesininya pindah jadi bentuk akar. Akar 24 bisa diubah ke perkalian berapa? 4 kali 6. Kenapa enggak 2 kali 12? 12 bukan bilangan kuadrat. 2 juga bukan. Berarti yang merupakan bilangan kuadrat hanya 4 di sini. Akar 4 yaitu 2 dikali akar 6-nya yang tetap. Akar 6 cm. Jadi ini jawabannya. Nah, itu untuk jarak titik ke garis. Nah, kita coba latihan soal yang lain. Ini panjang rusuknya 4 cm. Yang kita cari itu jarak titik B ke diagonal ruang. Kalau yang tadi kan ke diagonal bidang ya. A ke C itu diagonal, AC itu diagonal bidang. Tapi sekarang A ke G. Ini diagonal ruang. Dari titik B ke garis AG. Nah, ke sana. Langkahnya sama kayak tadi. Harus 90 derajat. Sisi sebelah sini dengan yang sebelah sini garisnya panjangnya nggak harus sama, asalkan tapi harus di sini sudutnya siku-siku 90 derajat. Nah, kita gambar lagi posisi garisnya. A ke B panjang rusuknya 4. A ke G ini diagonal ruang. Kalau diagonal ruang tinggal kita kalikan dengan akar 3. Berarti di sini panjang AG-nya 4 akar 3. AB-nya 4. Berarti yang kita cari yang mana? Kalau B ke G, ini diagonal bidang. Kalikan akar 2. Berarti 4 akar 2. Kita cari. Nah, ini berapa? Ini kan segitiganya beda kayak yang soal sebelumnya. Kalau yang sebelumnya sama sisi, ini nggak sama sih, sembarang.
panjang sisinya beda-beda. Kalau beda-beda gimana? Ada rumus cepat untuk menentukannya. Untuk menentukan panjang garis B ke O, kita kalikan aja. Kita tulis di sini B A ke B, kita kalikan dengan B ke G. Ini langsung rumus cepatnya ya. Kalau kalian perlu cara manualnya, silakan nanti dikomentari. Nanti Ibu jelaskan pakai cara yang manual, tapi lebih super panjang pengerjaannya. Jadi langsung Ibu kasih saja ini cara cepatnya. Langsung kalikan saja AB dikali BG. Jadi garis yang melewati titik B. Kita kalikan. Dibagi, ini kan yang dicari jarak ke sini. Dibagi garis AG. Nah, BO, panjang garis BO itu sama aja dengan AB-nya 4, BG-nya 4 akar 2, dibagi AG 4 akar 3. Kalau ada bentuk akar kayak gini, sebagian akar, kalikan aja yang ininya aja, yang depannya. Bilangkan bulat dengan bulat lagi. Kalau akar dengan akar lagi, karena yang ini nggak ada akar, berarti kalikan aja, ini aja. 4 kali 4, 16, kali akar 2, dibagi 4 akar 3. Sebenarnya sampai sini juga udah benar, tapi masih bisa disederhanakan lagi. 16 kan bisa dibagi 4. 16 dibagi 4, hasilnya berapa? 4. Yang ini habis berarti yang bawah. 4 akar 2 per akar 3. Biasanya kalau di matematika, kalau kalian ujian itu jarang ada penyebut yang akar. Jadi kita hilangkan bentuk akarnya. Gimana caranya? Ada di materi kelas 9, kalau nggak salah. Cara mengenai merasionalkan bentuk akar. Jadi kita kalikan. Kalau di bawahnya akar 3 ini, berarti kita kalikan juga dengan akar 3. Semuanya yang ini. Penyebutnya sama pembilangnya. Kalau di sininya akar 5, berarti kalikan dengan akar 5, akar 5. Kalau akar 7, akar 7, akar 7. Nah, sekarang kita kalikan. Ingat kalikan lagi akar dengan akar. Nah, 4-nya turun. Akar 2 kali akar 3, kalikan aja angka di dalamnya. Akar 6 hasilnya. Sekarang akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 kan jawabannya 3. Jadi ini jawabannya. Nah, materinya cukup sekian sampai hari ini. Kalau ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Untuk latihan soal, nah, masih soal yang ini yang dicari jarak antara titik ke titik juga titik ke garis. Kalau yang khusus nomor A, ini kalian bebas mengerjakannya. Mau pakai cara manual boleh atau cara yang cepat boleh juga. Asalkan jawabannya sama. Nah, silakan dikerjakan. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.